Haleluya. Bulan ini bulan terakhir tentang influencer to community, ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi komunikasi kita, komunitas kita, bukan lingkungan kita yang mempengaruhi kita, tetapi kita ini yang bisa menjadi saksi di lingkungan kita. Oke, setuju? Bulan depan kita menjadi pengaruh buat dunia. Tadinya awalnya diri sendiri, terus gereja, bagaimana kita bisa mempengaruhi, jadi pengaruh dari gereja ini. Lalu pengaruh agak besaran lagi, komunitas. Lalu next month kita bergerak ke seluruh dunia, ya. Jadi saya mohon setiap firman step by step, setiap bulan saudara harus ikutin supaya saudara nggak ketinggalan. Maklum kalau yang kerja di FIFO itu, waduh 2 minggu di sini, 3 bulan di sana, 3 bulan ya, enggak ya. Tapi tetap saudara ngikutin di YouTube, saya harapkan. Kenapa? Supaya saudara bisa tahu step-stepnya firman ini kemana larinya. Jadi saudara semua akan digiring bareng-bareng, saya berlari, saudara juga berlari. Nanti kalau saya berlari sendirian, saudara leha-leha ketinggalan saudara. Ya, tapi ayo kita bergandengan tangan bersama-sama. Saya nggak mau saya lari sendirian, saya mau ngajak saudara semua sama-sama untuk mengerti apa sih tahun ini Tuhan berbicara buat kita semua. Oke? Nah, pagi ini saya beri judul tentang firman-Nya, to serve, not to be served. Saudara, memang saudara dan saya dipanggil Tuhan itu untuk melayani. Bukan untuk Nah, kebanyakan kita maunya Nah, sudah tahu itu saudara, ayo berubah. Karena untuk bisa mempengaruhi lingkungan komunitas saudara di mana saudara berada, saudara harus melayani. Gak bisa kalau saudara pasif, aku maunya diperhatikan. Kemarin saya gak datang kok gak ditelepon. Gak bisa gitu saudara. Saudara ini semakin dewasa. Oke, kalau saudara dewasa, saudara harus mengerti bahwa panggilan kita ini ya, bukan saya aja loh ya, kita itu dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tapi suami-suami itu loh Bu, maunya dilayanin, oh, itu beda saudara. Itu memang harus di Jawa itu laki-laki, aduh sorry dah, mukanya ibu-ibu, untung gak ada istri saya nih ya. Mukanya ibu-ibu langsung gini, enak aja gitu ya. Saudara, ayo kita belajar untuk melayani. Ya, karena kita panggilannya adalah melayani. Jadi harus ditancapkan dalam pikiran kita. Contohnya di mana Pak firman-Nya? Matius 20 ayat 28. Kita sama baca-baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many, paying the price to set them free from the penalty of sin. Jadi jelas bahwa anak manusia itu, Yesus Kristus, itu datang ke bumi ini, ke dunia kita ini, di mana kita hidup, untuk apa dia? Melayani. Bayangkan ya, Tuhan Yesus aja memberi contoh, dia datang untuk melayani. Jadi kalau saudara sudah tahu ini panggilan kita semua, saudara jangan pernah enggak melayani. Ada amin? Ada amin lah ya. Ada 3 step yang saya bagikan kenapa kita mesti melayani. Pertama, saudara mau enggak mau harus dengarkan gitu ya. 1, serving God is a must. Harus loh saudara. Ibu-ibu harus melayani suamimu.
Harus. Loh kok ada yang amin? Amin lah ya. Suami cuma satu-satunya. Jangan disia-siakan. Dia sudah kerja keras, banting tulang. Benar nggak? Pulang sudah jauh-jauh. Benar nggak saudara? Dilayanilah ya. Ini untuk suami karena saya bicara yang suami soalnya. Yohanes 9 ayat 4 firmannya di sini saudara. Kita baca sama-sama supaya saudara tidak ngantuk. Ya saudara cubit nih tangannya kalau ngantuk. 1, 2, 3. Nah, we must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. Selagi masih ada kesempatan, saudara. Kesempatannya apa? Kita masih bisa bernafas. Saudara masih bisa bangun tidur, badannya sehat. Saat saudara bangun tidur kelimpungan, siapa yang bangun tidur kelimpungan? Nah, ada loh saudara yang kelimpungan. Enak enggak? Enggak enak saudara. Selama kita masih bisa bernafas dan kita masih bisa bergerak, layani dia. Ini firman atau perintah saya? Firman. Kalau firman ya kita harus lakukan. Memang gak gampang, saya gak bisa ngomong. Saya gak bisa untuk melayani musik, saya gak ngerti musik. Saudara, melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Apalagi hanya di mimbar di sini. Itu sempit sekali. Tanya Pak Robin, bisa gak aku ngelayani di gereja ini? Pasti dia bilang, bisa sekali. Benar ya Pak Robin? Banyak banget pekerjaannya saudara. Ngangkat kursi, apalagi gulung kabel, apalagi masak, apalagi share, banyak sekali, banyak. Pekerjaan pelayanan untuk Tuhan itu banyak. Jadi saudara jangan berpikir, sudah ada kok si A, si B. Saudara, kalau saudara lihat itu, saudara gak akan bergerak untuk melayani. Begitu saudara terbeban, jadi pelayanan itu bukan beban ya. Pelayanan itu privilege. Ini firman loh yang ngomong, kita harus mengerjakan pekerjaannya Santoso. Enggak, saudara yang ada di gereja ini semuanya terlibat dalam mengerjakan pelayanan untuk dia, bagi dia, untuk kemuliaan dia. Semuanya untuk glorify his name. Jadi kalau kita bisa melayani, itu privilege besar. Apalagi masak, waduh itu masak, tenaga saudara. Sudah planning ini nih ya, chefnya ini. Minggu depan ini apa ya? Dipikirin loh kita ini, kalau tak kasihin jangan asem tiap hari mau nggak? Ya bosen lah ya, bosen. Tapi begitu ibu-ibu tuh berpikir, besok ini aku harus belanja ini, besok ini. Nah saudara, ini sampel satu. Itu bisa membuat kita berpikir, kita biar kreatif, kita lebih baik lagi. Melayani Tuhan ternyata luar biasa. Kalau saudara sudah melayani Tuhan dengan merasa, aduh waktuku terbeban ini, waduh waktuku habis. Saudara, orang melayani step kedua nanti kita belajar. Oke? Step kedua, serving, 3 step aja saudara, and giving. Melayani itu gak bisa dilepaskan dari memberi. Jadi kalau saudara sekali lagi mau melayani, saudara berarti memberi. Baik itu memberi waktumu, baik itu memberikan saudara talentamu, baik memberikan apapun saudara ya. Nah ayatnya di mana Pak? Di Kolose 3 ayat 23. Di sini dikatakan 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Whatever you do, whatever your task may be, work from the soul that is put in your very best effort as something done for the Lord and not for men. Kita ngomongnya gampang nih. Oh ya aku mau melayani.
oh ya aku melayani itu memberi. Tapi begitu saudara masuk di dunia pelayanan, saudara mulai melihat kiri kanan. Kok enak ya, aku habis gulung kabel ini, Pak Luki ini sekarang duduk-duduk main HP. Misalnya, jengkelin yo, terus kata ewangi lagi, tidak tak bantu dah. Saudara, firman ini berkata, kamu yang perbuatin ini, itu semua dengan segenap hati. Untuk siapa? Tuhan. Bukan untuk Pak Luki. Tapi saudara yang lakukan ini manusia condongnya melihat kenyataannya. Kok enak ya, itu kalau saya ngangkatin kursi, Pak Robin itu makan terus sih. Gitu saudara. Mulai ada satu iri hati. Jealous. Ada satu ngomong, kok enak ya, itu dia langsung pulang habis dari gereja. Habis makan dia langsung pulang. Aku mau bantuin. Ngurusin piring-piring ini sampai selesai. Kok enak dia pulang ya? Mulai berpikir saudara. Nah kalau saudara mulai berpikir seperti itu, berarti tidak dengan segenap hati. Saudara melayani itu memberi. Baik itu waktumu, baik itu tenagamu, baik itu uangmu, baik itu apapun. Saudara siap untuk melayani. Kalau saudara mau menjadi dampak buat lingkungan komunitasmu, kita harus melayani loh. Karena melayani itu adalah sudah diberikan teladan dari Tuhan Yesus tadi dikatakan. Ya kan? Dia anak manusia itu sendiri datang ke bumi ini untuk melayani. Kalau saudara nggak mau melayani, jangan melayani yang bukan bidangmu. Sehingga saudara nggak bisa ngomong lagi, oh aku nggak bisa, aku bukan masak, aku nggak bisa. Ya nggak apa-apa, jangan ambil yang masak saudara. Ambillah sesuatu di komunitasmu, apa yang engkau bisa berikan. Ya, aduh Pak, saya nggak ada waktu. Ya udah, saya nggak paksa. Tapi kalau saudara bisa melakukannya, kenapa saudara nggak bisa untuk membagi waktumu? Ini permasalahannya bukan bisa nggak bisa. Persoalannya apa? Saudara tahu loh ya, bukan saya yang ngomong loh ya. Mau atau nggak mau saudara. Seringkali kita bilang, aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa ngomong. Lain kali ya tak kasih tugas sampai mau doa. Doa di depan sini. Ya Bu Peti ya, daftar ke Bu Peti. Oh aku mau doa, boleh. Saya mau bersaksi, daftar ke Bu Peti. Saya mau bersaksi minggu ini, silakan. Oke? Apa yang bisa saudara lakukan? Banyak. Sekalipun pekerjaan itu sudah dikerjakan oleh beberapa orang. Kita membutuhkan saudara masih. Lowongan pekerjaan untuk Sunday School teachers masih dibuka. Lowongan untuk apa lagi? Team singers. Jadi bisa dibuka. Musik masih bisa dibuka. Saudara, kalau saudara nggak bisa musik, ya jangan ngambil yang musik. Saudara nggak bisa nyanyi, jangan ngambil yang nyanyi. Loh Pak, terus aku iki sone opo? Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Pak, saya bisanya senyum. Ya, kasir lah. Pak, saya bisanya berdoa. Ya masuk ke tim doa, saudara. Mau saudara? Pertanyaannya mau ora? Kalau mantu-mantu ini aku orang ngerti. Mantu-mantu ini ngantuk apa piye gitu. Tadi kayak saya ngeliat anaknya si ini, waduh tak pikir dia meresapi dia pujian penyembahan dia di lengannya mamanya gini. Aduh hebat sekali anak kecil ini aku bilang gitu. Ternyata dia tidur. Sama mantu-mantu ini oke, apa kesel kepalanya jadi digerak-gerakin. Saudara, pelayanan ini nggak gampang saudara, nggak gampang. Untuk memiliki jiwa pelayanan sebetulnya sudah ditanamkan ke diri saudara masing-masing. Waktu saudara kenal Tuhan, waktu saudara terima Yesus, itu dengan sendirinya roh melayani itu akan timbul.
Saya waktu itu dulu nggak pernah melayani apa-apa. Saya jemaat biasa, duduk di gereja, diam, lihat entertainment-nya ini. Performance-nya ini. Kayak entertain, saudara. Saya lihat, wow, cantik juga itu singernya. Wow, musiknya keren. Wow, lampunya kelap-kelap gitu. Wow, ada asap-asapnya gitu, saudara. Diskotik kali ya. Tapi dulu nggak ada sih ya. Kecuali waktu performance Natal apa itu baru ada asap-asap gitu. Ya kalau kebaktian nggak ada. Cuman yang saya perhatikan musiknya, khotbahnya ngantuk. Wah kalau bapak yang khotbah ini, atau yang ini khotbah, bagus. Kita milih-milih. Benar nggak saudara? Itu normal saudara, normal. Tapi lanjut waktu berlalu, untuk menilai begitu, nggak ada lagi. Yang ada menggebu-gebu di sini, aku harus melayani ini, aku harus do something. Saya masuk ke sekolah minggu. Yang paling simple kelihatannya sekolah minggu. Makanya saya ready untuk sekolah minggu. Karena di dalam hati saya, sekolah minggu ini harus diperhatikan. Cuman sekarang tidak ada resource-nya. Sekolah minggu ini dianggap sepele, pelayanan sepele, sampai gak dianggap, aduh ini untuk nursing, kayak nursing penitipan anak gitu loh saudara. Sementara mamanya enjoy, anaknya dititipin gitu. Nah mama-mama mulai komplain, kalau penitipan anaknya nggak ke gereja. Nah ini salah saudara. Seharusnya saudara melihat, loh ini anak-anaknya nggak ada, satu. Tapi gurunya nggak ada. Saya mau melayani di anak-anak. Gitu saudara seharusnya. Sehingga diadakanlah gereja ini sekolah minggu. Saya juga sudah berikrar nih ya. Saya mau attention to the kids school, Sunday school. Karena ini regenerasi kita yang nantinya ke depan. Invest kita untuk anak-anak ini harus diperhatikan. Karena nanti pergaulan di sini sangat menakutkan saudara. Memang sih kesannya kayak di Australia, wow gitu. Tapi kalau saudara nggak perhatikan anak-anak ini, baik anak pemuda juga, mereka akan hilang dari aliran ini. Nah, kalau saudara komunitas, saudara nggak mau melayani, saudara sama Tuhan pun akan hubungannya renggang. Karena saya menggebu sama Tuhan waktu itu, saya putuskan saya masuk ke pelayanan sekolah minggu. Saya masuk, saudara. Saya nggak ngerti apa-apa di sekolah minggu, nggak ngerti. Tapi begitu masuk, saya mulai menikmati pelayanan ini. Memberi waktu. Seharusnya minggu saya bisa duduk dengerin firman, saya nggak. Tapi nanti digantikan gurunya di-upload. Oh ya kamu minggu depan jadwalin. Sebelumnya itu ya tetap terus membantu sekolah minggu. Jemaat semakin banyak, anak-anak semakin banyak. Kita harus semakin aktif lagi melayaninya. Ada meeting nanti guru sekolah minggu. Ada waktu yang saya ambil lagi untuk ketemu. Kalau saya pikir-pikir ngapain ya, gak digaji apa-apa loh. Ya toh? Tapi ini saya lakukan untuk Tuhan. Waktu saya melakukan untuk Tuhan, saya gak pernah mengeluh saudara, seriously. Saya sejak muda itu ya, saya belum kenal Dayu. Saya belum pacaran, belum ada kenalan, enggak. Saya konsen masuk situ. Saya harus KM. Syaratnya untuk jadi sekolah minggu harus KM. Masuklah saya ke KM. Itu dengan sendirinya mengdrag diriku untuk mengikuti program ini. Karena program ini bagus untuk ke depannya, saudara. Invest ke depannya saya. Saya masuk ke dalam pelayanan itu di KM. Di KM saya ngerti enggak? Gak ngerti apa-apa saudara. Di KM ya saya dengerin, saya belajar bareng-bareng. Tapi di situ di-train kita untuk suatu hari, ayo Santos, kamu yang bawain firman. Waduh, itu berpikiran itu bingung sudah. Tapi saya di-train. Saya ikut KM, saya mengembalakan bersama-sama teman-teman di KM. Saya ikut pelayanan sekolah minggu. Gak cukup itu saudara, saya mau lebih lagi. Saya masuk ke remaja. Loh, jadi ketuanya, apa itu waktu itu namanya, remaja apa gitulah, RBI, Remaja Battle Indonesia namanya. Saya masuk,
di lembah pujian itu saya timnya remaja. Tidak cukup itu, saya umurnya mulai bertambah, saya masuk ke youth. Melayani di youth. Sampai melayani di youth, masuk lagi ke youth muda yang sudah menikah. Ya, dewasa muda. Masuk ke situ. Dari situ jadi GKM sudah. Nah, terus kita membagi waktu. Sibuk enggak? Sibuk. Saya kerja enggak? Saya kerja. Saya bukannya pengangguran, saudara. Saya kerja, saya harus cari uang sendiri, kayak hidup saya sendiri di situ. Kalau saya, ini flashback ya. Kalau saya waktu itu enggak melayani, saudara mikir ya di Bali, saya bisa jadi apa? Pergaulannya, di Kuta itu tempatnya saudara. Kita pasti ajak muda-muda, anak-anak muda, apalagi di luar Tuhan. Hiburannya pasti di pantai, di klub, di dugem, pasti ke situ. Jadi waktu saya kerja, teman-teman saya orang Bali saudara. Dia bawa saya naik motor, pokoknya diajak keliling nih ya. Akhirnya berhentinya di mana? Di Sanur saudara. Sanur itu daerah Red Line. Langsung ke situ. Kalau saya pikirkan nih ya, saya kaget. Kamu kok bawa aku ke sini? Tak cubit dia dari belakang. Pulang aku. Pulang, saya dianterin, saya pulang. Nah, saya bayangkan kalau saya nggak masuk dalam pelayanan itu, saya nggak akan sampai berdiri di sini. Nggak akan. Tapi saya mau terus masuk ke dunia pelayanan itu. Ada gesekan nggak? Ada. Di mana-mana di gereja ini, di mana-mana di muka bumi ini, tidak ada gereja yang perfect, saudara. Jangan cari gereja yang perfect. Kita yang harus jadi pelayan itu. Baru perfect. Selama saudara mau dilayani, saudara nggak akan dipenuhi apa-apa. Tapi kalau saudara memiliki, aku mau pelayanan, aku masuk dalam pelayanan. Dan pelayanan itu ingat, untuk dia. Dan lakukanlah dengan segenap hati. Saya melayani sampai di mana? Di GKM. GKM itu naik lagi menjadi G-sektor, saudara. G-sektor itu membawai GKM. Kita belum ada sih ya G-sektor. Karena KM-nya masih ada beberapa. Nah, naik terus. Bayangkan saudara ya, mulai dari sekolah minggu, remaja, itu gak pernah saya mengeluh. Gak pernah. Seriously. Kalau saya mengeluh, saya akan jadi apa ya, gak tahu. Tapi gak ada karakter itu. Terus saya tekunin, berapa tahun saudara, gak tahu berapa tahun. Akhirnya sampai suatu hari diutus saya, Santoso kamu pergi ke Genteng katanya. Saya ini bukan full timer, tapi Bu Kristi yang nyuruh. Pergi ke Genteng. Genteng ini pendetanya kosong nih, gitu saudara. Waduh, saya kepinginnya ke luar negeri, malah disuruh ke Genteng. Jauh banget Tuhan, tapi saya nggak ngeluh loh. Oke Cik, saya pergi. Saya pergi ke sana, mulai masuk pelayanan di Genteng. Nol podol loh saudara, nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti, dunianya pelayanan di desa itu orangnya macam-macam saudara. Akhirnya dipindah lagi di sini saudara. Loh di sini nggak gampang juga saudara. Nggak ada orangnya. Kalau ada gerejanya, ada orangnya, gampang. Ya toh, ini nggak ada orangnya. Ciswan ini tahu ke rumah saya dulu ya. Nggak ada orangnya saudara, masih beberapa keluarga. Tapi kita tekunin aja. Berapa tahun saudara? 10 tahun lebih. Nggak ada perkembangan waktu itu. 10 tahun, 4-5 tahun. Nggak ada perkembangan. Kalau kita melakukannya tidak dengan hati, pasti tak tinggal. Betul nggak? Duit juga yang nggak gede-gede dapatnya. Kan gitu saudara ya. Kalau kita mikirin duit, gak cukup saudara. Makanya kita melayani ini dengan segenap hati untuk dia. Kalau kita ngelihat orang, kita gak bakalan melayani. Saudara akan sakit hati.
modelnya ini kayak ini, modelnya gitu. Gak akan maju saudara, gak akan maju. Saudara akan stuck. Apalagi saudara merasa pinter. Aku ini pinter, kayak Alex ini pinter main. Dia mulai sombong gini nih ya, misalnya nih. Kalau enggak ada gua nih ya, gak ada main nih. Berpikiran sedikit aja tentang itu. Tuhan itu bisa swap. Seriously. Lu gak mau, gak masalah. Gua bisa pakai siapa yang mau. Serius. Demikian juga buat saya. Kalau saya mulai sombongnya keluar, anggaknya yang keluar, kalau bukan gua nih ya, gak ada ini rim. Oh langsung dikaplok nanti. Gitu. Kalau udah dikaplok tuh, bukan dikaplok sih ya. Disentil aja sedikit. Mereng dikit gini. Susah saudara. Susah seriously. Lakukan itu dengan segenap hatimu. Memang ada, tapi bereskan, itu bisa kita bereskan. Karena kita melayani bukan dengan kekuatan, kita nggak sanggup. Dikatakan tadi apa? Privilege melayani Tuhan. Jadi kalau saudara sudah mau dan melayani Tuhan, itu privilege buat semua. Serius saudara. Kalau saudara sudah bisa mengerti pelayanan ini, oh Tuhan Yesus sendiri datang untuk melayani, bukan dilayani. Kita ini kayak bos malahan. Ya toh? Yang orang gak masuk pelayanan itu diomongin bos saudara. Oh, jangan tersinggung lu ya. Kenapa? Karena kalau kamu kan, kita kan cuma mau dilayani. Itu biasanya kayak suami itu loh. Dilayani terus gitu ya. Maunya kayak bos saudara. Padahal Tuhan ngasih contoh. Aku mau melayani. Yang terakhir saudara. Serve God with all your heart. Kita melayani itu harus. Oke? Kita melayani itu berarti apa? Memberi. Pelayanan dan pemberian itu bergandengan. Sekali lagi pemberian bukan hanya uang. Pemberian itu bisa waktumu, perhatianmu, tenagamu, effortmu, semuanya ada. Kamu harus beri gitu, harus beri. Saudara harus belajar memberi. Kalau air di dalam gelas, itu saudara nggak minum, dia akan penuh terus kan. Berapa hari ya juga nggak minum-minum, tapi begitu saudara minum, diisi lagi kan. Nah seperti itulah saudara, talentamu dikembangkan, imanmu berkembang. Di sini dikatakan layani terakhir itu dengan hatimu. Di Matius 9 ayat 13 dikatakan gini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Go and learn what this means. I desire compassion and not sacrifice, for I did not come to call the righteous who see no need to change, but sinners, those who recognize their sin and actively seek forgiveness. Sekali lagi pelayanan itu berbicara dengan compassion. Kalau saudara tidak ada compassion, saudara melayani, istilahnya itu mah orang Bali bilang gedek basange. Tahu gedek basange? Jengkel banget gitu loh. Kalau kita melayani dengan hatimu, compassion, dengan kesabaranmu, kita akan melihat gini, iya mereka aku maklum dah, mereka mungkin stres dalam pekerjaan. Misalnya ini main musik, si Ales sama siapa lagi, Monica sama Agnes sama Audrey berkelas nih. Sama Andrew juga, enak aja Andrew ini. Datang pelayanan, datang pelayanan gitu. Enak sekali dia enggak pelayanan gitu. Tapi kalau kita dengan compassion, iya luar biasa ya Andrew itu dalam perpikirannya kita ya. Ininya, pemikiran cara pikir kita. Dia kerja keras, terus pulang, dia masih mendahulukan Tuhan. Coba bayangkan kalau dia itu maunya sama keluarganya aja, bisa enggak? Bisa, karena dia sudah lama enggak pulang. Tapi dia mau pelayanan. Nah, kita berpikirannya itu dari sisi beda.
Kalau saudara ada compassion, saudara berpikirnya enggak poinnya yang dari ininya kita, maunya kita. Tapi kalau dari compassion kita, iya ya kasihan juga ya. Oke lah enggak apa-apa, aku mau bantu dia lebih lagi. Ngerti saudara? Di dalam pelayanan itu gesekan terjadi. Tapi kalau saudara compassion dalam pelayanan, saudara enggak akan pernah mengeluh, wow ini kok kayak gini ya, udah gue tinggal aja deh, gue enggak mau pelayanan lagi. Susah saudara. Itu berarti saudara tidak ada compassion. Saudara pindah ke tempat lain, saudara mau melayani seperti itu, saudara akan menghadapi hal yang sama. Percaya, saya sudah pengalaman pelayanan dari sekolah minggu. Tidak tahu Tuhan itu bawa saya kok bisa meningkat begitu. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, KM, jemaat, di Kutu kita jadi wakilnya, pendetanya. Kita ngerjain dari hal kecil sampai hal yang semuanya. Petiwo itu juga dari hal kecil sampai semuanya. Jadi kalau kita melayani hal yang sama, kita ngerti cara ini derap pelayanan itu. Gak akan pernah kita merasa bosan pelayanan kok kayak gini-gini. Gak akan pernah ngomong gitu. Enggak, karena apa? Pelayanan ini untuk Tuhan. Investment kita yang terbesar dalam pelayanan hidupmu ini. Kalau engkau menoleh ke belakang, ini ya, menoleh ke belakang. Ternyata Tuhan punya planning. Dibawalah saudara step by step. Oh untuk ini ternyata. Saudara akan melihat, oh untuk ini nih. Aku masas, aduh bosen, capek, belum ini, belum itu. Ngerti saudara? Tapi compassion itu dalam pelayanan dibutuhkan. Melayani dengan sukacita. Sehingga ada berkat selain berkat jasmani. Ya, berkat jasmani itu pasti Tuhan genapi. Pasti Tuhan genapi. Berkat yang damai sejahtera, sukacita, yang gak pernah saudara pikirkan tadi pujiannya itu. Gak pernah aku pikirkan, gak pernah aku doakan. Tiba-tiba Tuhan kasihkan itu semuanya. Kalau saudara mengerti mulai dalam pelayanan ini, itu diizinkan Tuhan, itu privilege. Kalau saudara privilege, saudara lakukannya dengan sukacita, bukan dengan ngedomel. Kalau sudah ngomel, berkati hilang, gak sido saudara, gak sido dapat. Tapi kalau saudara mau melayani Tuhan dengan sukacita yang luar biasa, saudara akan menerima apa yang gak pernah kamu pikirkan. Ayo kita pelayanan. Yang terakhir firman-Nya penutup Efesus 2 ayat 10. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. For we are His workmanship created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking part which He set, so that we would walk in them. Amin. Saudara ada di tempat ini bukan kebetulan. Saudara bersama-sama melayani kita di tempat ini pun tidak kebetulan. Itu ada planning dari Tuhan. Untuk dibawa saudara melihat blueprint-nya Tuhan dalam hidupmu. Ya, saya percaya pagi hari ini firman yang singkat dan jelas, saya mengharapkan saudara menangkapnya. Yang pertama tadi, saudara melayani Tuhan karena itu harus. Ayat yang terakhir juga, kamu dipanggil itu untuk melayani. Dan kita harus hidupi pelayanan itu. Kalau saudara nggak mau masuk dalam pelayanan, saudara, apa yang saudara lakukan nggak akan di dalam tracknya dia. Saya maunya pelayanan di gereja dulu. Sehingga saudara di komunitas itu, saudara bisa melayani. Kalau di trennya di gereja ini sudah oke, saudara jiwa melayani itu tinggi, bukan bos ya, jiwa pelayanan. Kalau kita ngomongin pelayanan itu kayak koset saudara.
Dalam bahasa aslinya itu koset sebetulnya. Seperti keset itu loh, keset. Ya, seperti itu. Kalau kita melayani merasa bahwa aku punya harga diri, aku lebih pintar dari kamu, aku lebih keren dari kamu mainnya musik atau nyanyinya, tak bisa saudara. Saudara tidak akan bisa maksimal. Tapi kalau saudara mau kerendahan hatimu dalam pelayanan itu kamu masukkan. Compassion lagi. Dan pelayanan harus memberi. Memberi ini sekali lagi bukan uang ya. Tapi kalau saudara beri uang itu lebih bagus lagi. Ya. Saya menggalakkan untuk minggu ketiga mau ada pemberian tentang diakonia. Misi and diakonia. Ini belum kesampaian ya, saya takut saudara pikirnya, oh kok duit-duit lagi gitu. Karena kita harus bergerak dalam misi juga saudara. Kita akan bergerak ke misi Indonesia, di mana jemaat-jemaat di sana yang masih kekurangan, kita akan support. Beberapa tahun prediksinya adalah akan terjadi krisis 2025. Krisis ini bisa PHK itu sudah banyak sekali di Indonesia. Kita dari Indonesia, kita memberkati Indonesia. Uang nanti yang akan dikumpulkan, itu akan kita bagikan kepada yatim piatu lah, yang akan kita lihat dulu. Syukur kalau kita punya waktu nanti ke Indonesia bareng-bareng gitu, kita pelayanan bareng-bareng ya ke situ. Jadi supaya semangat saudara dalam pelayanan ini, saudara gak memikirkan, pelayanan itu tidak memikirkan diri sendiri. Tuhan aja datang ke bumi ini tujuannya apa? Melayani. Kenapa? Sebetulnya dia duduk aja di sorga sana kan enak ya. Gak pusing-pusing mikirin kita-kita ini. Ya, betul gak saudara? Kemauannya banyak, karepe akeh gitu. Tapi kelakuannya juga banyak gitu saudara. Kalau saya Tuhannya, saya mau ing duduk manis di surga. Gak mau aku ngurusin, macamnya banyak. Betul gak? Tapi Tuhan tuh mau. Berarti Tuhan itu cinta kita. Oke? Kalau sekarang Tuhan kasih contoh melayani. Kenapa kita yang masih sehat? Ayo melayani Tuhan. Supaya dalam, ini nih, satu lagi ya. Di akhir zaman ini, banyak orang yang kaya duit nih. Beneran nih yang ngomongin duit nih ya. Kaya duit. Tapi di hari-hari akhir hidupnya, dia merasakan kekosongan. Apa yang ada yang dalam hidupku gak ada apa-apanya. Nantinya aku masuk ke kuburan itu 1 kali 2 meter. Terus rumah magrong-magrong 10. Pabriknya ada lagi. Gawe sopo. Gitu saudara. Tapi kalau orang yang berduit ini mengerti nih ya. Oh aku harus memikirkan memberi pelayanan. Apa yang the best I have now, I give to someone who need it. Nah, invest ini yang nantinya dia pulang ke rumah Bapa, dia dengan sukacita. Karena dia sudah menanam banyak. Demikian juga pelayanan saudara di gereja ini. Kalau saudara melayani di gereja mulai hal kecil ngangkat kursi, saya terima kasih sama Pak Robin. Saya ngangkat sendiri dulu. Gak ada yang mau bantu. Saya pun tidak menyuruh orang itu untuk membantu. Saya mau lihat dari hatinya. Segenap hatimu, oh aku mau melayani. Kalau anak laki saya itu, dia datang dia pasti bantu ya Pak Robin ya. Kalau enggak dipanggil aja Mikael itu. Mik kamu gantian selama kamu ada di sini kamu yang angkat. Tidak apa-apa Pak Robin. Kasih dia. Buat apa dia otot besar itu. Langsung aja. Ya Pak Robin, tidak usah sungkan. Mik, tolong Mik ini kursinya kamu selama dulu ya. Gitu aja ngomong sama dia. Nah saudara bisa bantu. Apa yang saudara berikan ini gak akan pernah sia-sia loh saudara. Apapun yang kau tanamkan buat dia, ada upahnya. Amin.